wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat maghrib, hadirat jamaah salat maghrib, mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Subhanallah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam sebuah forum majelis ilmi. Semoga forum-forum seperti ini membuat kita semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, materinya cukup menantang, yaitu bagaimana kita ini menyiapkan putra-putri kita untuk siap lulus dan siap tidak lulus. Saya sering berhadapan dengan para orang tua yang mereka itu merasa kebingungan, baik itu bapaknya maupun ibunya. Ada dua jenis kebingungan yang membuat mereka itu bingung. Yang pertama adalah mereka bingung anaknya mau menghadapi ujian, tetapi betapa santainya putranya itu nggak mau belajar, beres-beres ma, beres-beres pa, begitu statementnya. Yang kedua, kebingungan yang kedua adalah bahwa anaknya begitu rajin sampai seharian penuh 24 jam waktunya digunakan untuk belajar dan belajar, dan orang tuanya justru khawatir dengan terlalu rajinnya anak ini menghadapi ujian. Nah, malam hari ini kita akan mencoba untuk mengupas sebenarnya ujian itu apa sih dan lain sebagainya. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada tuntunan yang diberikan Allah kepada kita tentang ujian. Mengapa sih ada ujian? Di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga Allah berfirman, Alif Lam Mim, ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadinya Allah tidak membiarkan kita ngomong kami beriman, lalu Allah membiarkan tanpa ujian yang akan menguji diri kita. Dalam ayat yang ketiga Allah berfirman, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh telah kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau kita melihat ini adalah bahwa ujian adalah sebuah fenomena yang wajar di dalam hidup. Lalu fungsi ujian adalah untuk memisahkan siapa sih sebenarnya mereka yang beriman dan siapa yang sebenarnya mereka yang dusta. Ini adalah konteks di dalam Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya adalah di dalam konteks akademis, mengapa sih ada ujian? Yang pertama adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas. Saya menulis di sini adalah evaluasinya bukan terhadap murid, tetapi evaluasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Artinya adalah bahwa ketika ada ujian sebenarnya bukan hanya murid yang diuji, tetapi apakah proses pembelajaran di kelas itu sudah cukup bagi murid untuk mendapatkan nilai standar. Sehingga di sini bagi para guru dituntut
Apakah yang dijalankan dalam proses tahapan pembelajaran sudah cukup membuat siswa-siswi mereka sampai pada nilai standar minimal untuk lulus di dalam ujian? Saya katakan yang pertama adalah yang diuji bukan siswanya, tetapi yang diuji adalah proses pembelajaran di sekolah itu. Yang kedua adalah untuk menstandarisasi mutu lulusan. Coba semuanya belajar, terus tidak ada ujian, ya sudah kita lulus saja. Apa yang terjadi? Maka tidak ada proses belajar. Toh semuanya sudah dipastikan lulus. Maka adanya ujian itu adalah ini loh standar minimal. Kalau kamu sudah mencapai di atas standar minimal ini, lulus. Yang selanjutnya adalah mendorong anak untuk kembali belajar. Saya tidak bisa membayangkan kita ini menyuruh anak untuk belajar kalau nggak ada ujian. Maka ujian itu seringkali membantu kita para orang tua untuk mendorong anak-anak kita belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat bagi anak untuk naik pada jenjang berikutnya. Jadi ujian seperti UNAS mungkin untuk SD, OSBN untuk SD, maka kalau sudah lulus naik ke SMP. Kalau sudah lulus naik ke SMA dan lain sebagainya. Ini dalam kategori yang namanya akademis. Hadirin hadirat mitra muslim yang dirahmati oleh Allah. Mari kita lihat apa sih nilai-nilai yang terkandung di dalam ujian itu. Biar kita juga mendorong diri kita, mendorong siswa kita, mendorong putra-putri kita ke sana. Ada dua jenis nilai di dalam OSBN atau UNAS itu. Yang pertama adalah nilai jangka pendek dan yang kedua adalah nilai-nilai jangka panjang. Saya akan membuka dulu nilai-nilai jangka pendek di dalam ujian. Yang pertama, saya kira sudah paham semuanya, lulus UNAS dengan nilai baik. Yang kedua mungkin adalah mendapatkan ijazah, jelas ini. Yang ketiga adalah mungkin masuk sekolah jenjang selanjutnya. Dan yang sesuai dengan cita-cita. Ini ada 3 jangka pendek ini. Tetapi saya ingatkan bahwa nilai-nilai di dalam UNAS yang jangka pendek ini jangan sampai mengecoh kita sehingga kita melupakan nilai-nilai UNAS untuk jangka panjangnya. Sehingga energi dan effort kita semuanya ke arah jangka pendek, atau bahkan kita ini menggugurkan nilai-nilai jangka panjang hanya untuk mendapatkan nilai-nilai jangka pendek di UNAS itu. Saya akan membuka satu persatu, akan saya sebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam UNAS untuk jangka panjangnya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah melatih anak untuk bekerja keras. Artinya adalah bahwa bukan hanya sekedar anak lulus, bukan, tetapi untuk ujian ini apakah ada maksud dan tujuan kita, saya akan latih anak ini supaya terbiasa bekerja keras. Kalau kita mempersiapkan putra-putri kita hanya dari aspek pokoknya begini, triknya yang paling mudah begini, jalan pintasnya begini, kita khawatirkan bahwa nilai jangka panjangnya akan hilang. Dan anak tidak pernah belajar bagaimana kalau punya tujuan maka harus kerja keras. Itu yang pertama.
Yang selanjutnya, Bapak Ibu mitra muslim, mendorong anak untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Kenapa kok materi ini cocok disampaikan 5 bulan sebelum UNAS? Karena masih ada waktu kita mengajari anak untuk memanage waktunya. Bukan serangan satu malam suntuk, bukan. Kalau kita menyerang 1 minggu dengan malam-malam penuh, maka sebenarnya kita tidak sedang mengajari anak untuk memanage waktu loh. Dengan ujian itulah yang masih jauh, ajari anak untuk membuat jadwal belajar, jadwal kegiatan yang lainnya, sekaligus juga memanage waktu-waktunya. Mari kita mencoba, apakah ujian-ujian pada putra-putri kita mendorong juga membantu mereka untuk mahir di dalam memanage dan mengatur waktu. Yang selanjutnya adalah yaitu membangun kebiasaan baik seperti rajin, rapi, bertanggung jawab dan lain-lain. Mari kita perhatikan ini jangka panjang. Tujuan dan nilai jangka panjang lebih banyak pada karakter loh ini. Dan sesungguhnya ujian itu seharusnya jangan sampai melepaskan nilai-nilai yang sifatnya karakter anak, akhlak anak, moral anak, termasuk di sini adalah rajin, rapi, tanggung jawab. Saya mempunyai anak kelas 5 SD. Senin nanti akan melewati ujian akhir semester 1 minggu. Maka apa yang saya lakukan 2 minggu sebelum ujian itu, kita harus mengajari anak, kita membimbing anak untuk memanage waktunya. Kalau itu kita lakukan dan anak terbiasa, maka akan masuk pada diri anak itu karakter yang namanya manajemen waktu yang baik, kerapian, tanggung jawab. Ada beberapa orang tua, mohon maaf ini, menghadapi anaknya yang akan ujian 5 bulan lagi. Mereka menggunakan jalan pintas, ambil guru les dan diminta untuk mengajari. Satu sisi benar, karena beberapa materi orang tua itu belum mampu, dan itu benar. Tetapi harus kita ingat bahwa tetap tanggung jawab untuk memotivasi anak, untuk mengingatkan anak bukan pada guru lesnya, tetapi pada orang tua. Karena orang tua ini sebenarnya sedang membangun tanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, menciptakan sikap jujur pada diri anak. Ini masalah ini. Di setiap tahun mesti ada. Dan wallah banyak orang tua yang mengetahui itu, bahwa ketidakjujuran di beberapa ujian. Lalu mereka membiarkannya. Padahal anaknya sedang dirusak dengan proses ujian yang tidak jujur itu. Saya ingatkan lagi, jangan hanya karena tujuan-tujuan jangka pendek tadi, masalah karakter kejujuran ini dikorbankan. Gara-gara kita ingin anak kita nilainya baik dan masuk sekolah-sekolah favorit selanjutnya, nilai-nilai yang namanya kejujuran menjadi korban, dan anak kita belajar tidak jujur, anak kita belajar korupsi, justru di tempat-tempat yang dianggap suci, yaitu sekolah. Kalau ibarat yang namanya mata air begitu, air yang mengalir. Kalau orang yang korupsi di beberapa instansi itu yang dikeruh, yang menjadi keruh itu adalah di hilirnya.
Tetapi jika ketidakjujuran itu terjadi pada sekolah, maka kerusakan itu bukan pada hilir, tetapi justru pada sumber airnya dan mata airnya, di mana nanti akan mengalir sampai hilir pun juga air-air yang keruh. Bapak Ibu mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, mohon ini tujuan jangka panjang yang keempat, yaitu menciptakan sikap jujur pada anak. Ini adalah prioritas. Karena ini adalah kita sedang membangun generasi-generasi yang berkarakter dan jujur. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu, yaitu membangun kesadaran bahwa sukses harus diraih dengan usaha. Ini penting. Banyak anak berpikir saya ingin sukses. Saya tanya kepada anak saya, Mas, kamu ingin sukses? Unas, sukses. Tetapi ketika yang namanya kok sama saja ingin sukses dengan nggak pernah belajar, mereka tidak pernah berpikir anak-anak SD itu hukum sebab dan akibat. Kecuali kalau orang tuanya membimbing, nak, kalau kamu kerja keras dan usaha, nilaimu mendapat sekian. Kalau kamu nggak membaca buku, nilaimu dapat sekian. Kadang-kadang orang tua harus merelakan anaknya pernah gagal di tryout. Setelah gagal di tryout 1 kali atau 2 kali, ayo kita duduk dengan anak dan ditanya, nak, kenapa yo tryout kali ini kamu matematikanya dapat 5? Ada apa? Pada waktu malam menjelang tryout apa yang terjadi? Diskusi dan dialog yang kita lakukan pada anak-anak kita dan putra-putri kita akan membantu mereka untuk berpikir bahwa sukses itu harus diraih dengan usaha, bukan jalan pintas. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu mitra muslim, selanjutnya adalah nilai jangka panjang ujian adalah membiasakan diri pada anak untuk melakukan persiapan atas apa yang akan ia hadapi. Mereka menghadapi UNAS, maka seharusnya kita sadarkan, Mas, kalau kita ini pergi ke kota yang jauh, maka kita mempersiapkan banyak bekal. Kalau kita ini mau ujian, maka kita juga perlu yang namanya perbekalan. Kadang-kadang masalah remeh begini, bagi orang tua ini remeh ini. Tetapi belum tentu putra-putri kita memahami itu. Belum tentu putra-putri kita memahami itu. Kadang-kadang kita perlu untuk mendorong. Oke, jadinya ini adalah nilai-nilai jangka panjang yang perlu kita raih. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih peran orang tua? Apa sih peran yang namanya orang tua di dalam menghadapi anak-anak yang mau ujian? Pertama, Bapak Ibu mitra muslim, ayo kita mencoba memahami karakter anak di dalam belajar. Kalau anak kita 5 bulan yang akan datang mau UNAS, seharusnya hari-hari ini kita sudah tahu, oh anak ini cara belajarnya yaitu duduk di atas kursi di belakang meja. Ada satu lagi, anak-anak kita belajar baru bisa kalau ndelosor di tikar bawah. Ada anak-anak kita, ini mohon maaf, dan ini sebenarnya gara-gara pembiasaan yang salah, yaitu ada anak-anak kita baru bisa belajar gara-gara mendengar musik. Kalau di awal-awal kebiasaan mendengar musik sambil belajar ini bisa kita
tahan, maka tidak akan menjadi karakter. Tetapi ada beberapa anak karena sudah kebiasaan di telinganya itu mesti ada musik, akhirnya mereka tidak bisa belajar tanpa musik. Disinilah sebenarnya kita sebagai orang tua harus dialog sama anaknya. Kita ceklah, nak, coba kita coba. Dalam tryout bulan Desember ini, nak, kamu belajar tanpa musik dulu. Nanti Januari terserah menggunakan. Lalu kita analisa kira-kira hasilnya sama atau tidak. Sehingga ketika tidak sama bahwa tanpa musik itu lebih baik, maka kita bisa memutuskan kepada anak tanpa musik, nak. Karena sebenarnya pada banyak sekali musik-musik yang justru mengganggu konsentrasi anak. Jadinya karakter itu. Tetapi memang ada beberapa anak kalau belajar gak bisa diam. Jadi kalau saya ini disuruh ngomong, enak berdiri atau enak duduk, enak jalan-jalan. Ya karena itu adalah karakter, kebiasaan yang sudah lama. Ada beberapa anak kita ini kalau belajar itu diem, gak ada suara, tenang. Tetapi ada yang namanya anak kita sambil belajar, tangannya itu gak pernah apa itu diam, memegang bola. Kakinya juga begitu. Ada yang lain ketika belajar pakai suara keras. Lah, kita harus memahami karakter-karakter itu dan menganalisa kira-kira yang paling cocok untuk putra-putri kita itu apa. Dan itu kewajiban orang tua. Yang selanjutnya Bapak Ibu menciptakan lingkungan yang mendukung anak belajar dengan baik. Kalau komitmen belajar habis maghrib atau habis isya, seyukyanya lah di rumah tangga kita televisi kita matikan. Kita sebagai orang tua, walaupun tidak ada kewajiban belajar, kita dekati anak kita sambil kita membaca buku. Itu membuat lingkungan dan anak terdorong untuk belajar daripada anak belajar di kamarnya atau anak belajar di ruang tamu sementara kita menonton TV di ruang keluarga. Itu sama sekali akan mengganggu konsentrasi anak. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu memotivasi anak untuk melakukan tugas-tugas belajarnya. Saya masih ingat 3 hari yang lalu ketika saya tanya pada anak saya, "Mas, minggu depan ujian ya?" "Iya, Bi." Lalu saya tanya lagi, "Mas, ada mimpi enggak?" Dia nanya, "Maksudnya?" "Ya, ada keinginan enggak Mas ini ujian nanti?" Dia menjawab, "Enggak ada, Bi." Saya agak bingung, masa enggak pengen nilainya baik gitu? Enggak pengen ranking? Enggak. Saya sumpek juga ngelihat anak seperti ini. Kok enggak ada syahwat untuk sukses gitu loh. Ya. Saya terpaksa, Bapak Ibu, "Mas, kalau nilaimu lebih baik, saya akan memberikan sesuatu yang berharga untuk Mas." Ini terpaksa ini. Dan ini jalan pintas. Ngelihat anak saya dalam ujian ini enggak punya syahwat untuk sukses. Akhirnya, "Ya, Bi. Ya, terus apa maumu?" "Ya, minimal itu ranking." Dia jawab. Saya ngomong, "Mas, Abi enggak butuh rankingmu. Yang Abi butuhkan nilaimu lebih baik dari yang kemarin. Udah enggak usah ranking, mau ranking 5, ranking 25 enggak apa-apa. Yang penting nilaimu adalah lebih baik dari kemarin." Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita ini terpesona dengan ranking-ranking.
yang sering itu membebani anak dan memaksa anak untuk ngintip yang namanya nilai temannya. Padahal mereka itu lupa untuk mengintip nilainya sendiri pada tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih baik targetkan anak tidak pada ranking, tetapi targetkan adalah bahwa nilai dia tahun ini, semester ini lebih baik daripada semester yang kemarin. Kemudian apa peran orang tua lagi? Lah ini yang berat. Menepati anak untuk ngikuti jadwal. Ini cukup berat. Saya membuat bersama anak jadwal. Saya diketik anak, saya tulis. Kesepakatan. Jadwal itu ditempel plak tanda tangan. Dah. Setelah itu ketika hari Sabtu tiba, ini jadwal hari Sabtu Ahad, apakah putra putri kita langsung ikuti jadwal itu? Kalau langsung itu barokah. Itu seperti durian runtuh itu. Kadang-kadang kalau itu jadwal Sabtu dan Minggu, maka malamnya hari Jumat malam saya ingatkan, Mas, besok rencana kegiatan kamu apa? Enggak tahu, Bi. Ayo kita lihat jadwal. Plek. Ingat ya, jam 5 sampai jam 6 boleh melihat TV. SpongeBob atau Ipin Upin. Lalu jam 6 sampai yang namanya jam 7 mandi atau makan. Jam 7 sampai jam 9 ngerjakan tugas mandiri. Itu sudah tertulis saya itu. Lalu apakah besok pagi setelah itu anak kita langsung yang namanya ngikuti? Itu kadang-kadang jadwal jam 5, jam 6 itu dia itu akhirnya nambah jam 5 sampai jam setengah 7. Saya ingatkan jam 6:15, Mas, sekarang jam berapa? Apa artinya di sini? Ayo orang tua harus memahami bahwa ketika kita ini membantu anak untuk menepati jadwal, kita ini sedang membangun kebiasaan. Kebiasaan ini enggak cukup hanya 1 kali omongan, 2 kali teguran, 3 kali peringatan, tidak cukup. Kalau yang namanya kebiasaan, ya kita harus mengingatkan 1 kali, 2 kali, kadang-kadang sebelum terjadi kita juga ajak dan lain sebagainya. Sehingga ketika kebiasaan itu terus menerus dan menjadi otomatis, baru nanti menjadi karakter. Berarti karakter itu bukan apa yang diomongkan orang tua, tetapi apa yang dibiasakan orang tua terhadap anaknya. Seringkali kita berpikir membangun akhlak itu hanya sekedar ceramah-ceramah orang tua. Tidak. Membangun akhlak dan karakter itu adalah membiasakan anak untuk terus-menerus mengikuti itu secara konstan dan istiqomah. Itu. Selanjutnya apa sih tugas orang tua berkaitan dengan ujian anak? Mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu anak di dalam belajar. Mohon maaf hadirin hadirat mitra muslim, ayo kita mengidentifikasi apa ya di rumah kita ini hal-hal yang mengganggu anak belajar. Mohon maaf, sekarang setiap anak punya HP loh. Pertanyaannya, ketika kita ini memberikan HP kepada anak kita, sudahkah juga kita ikuti aturan-aturan yang menyertainya?
Kalau saya memberikan HP kepada anak saya umpamanya, dan sampai saat ini alhamdulillah belum, maka hal yang pertama kita tanyakan pada diri kita, apakah anak kita sudah butuh enggak terhadap HP itu? Itu penting. Kenapa? Karena kita sedang mengajari pada anak, jika anak kita berikan HP berdasarkan kebutuhan, maka mereka ketika dewasa juga akan membeli sesuatu bukan berdasarkan kenikmatan saja, tetapi karena kebutuhan. Yang kedua, ketika kita membeli HP, maka orang tua sebenarnya harus berpikir apa yang difikirkannya. Kira-kira HP ini untuk apa saja, dan itu harus belajar. Sekarang terkait dengan UNAS dan HP, Bapak Ibu mitra muslim, kita harus akui bahwa waktu produktif anak sekarang ini banyak dihilangkan di depan layar HP. Coba kita cek. Ada anak yang diajak berbicara orang tuanya sambil yang namanya ngetik SMS. Dan orang tuanya sama sekali tidak terganggu dengan itu. Karakter apa yang dibangun ini? Oh, berarti anak terbiasa tidak yang namanya ketika diajak bicara tidak memperhatikan lawan bicaranya. Jadinya kalau kita lihat bahwa HP mengganggu proses belajar anak, ayo di manage jadwal penggunaan HP. Itu. Terima kasih. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali dan insya Allah nanti kita buka sesi tanya jawab. Dan mitra muslim nanti juga bisa bergabung bersama kami di 5624555. Selanjutnya kita break terlebih dahulu untuk mengikuti seruan adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kemudian nanti kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih Rifki Nuzuluddin yang ada di studio dan mitra muslim dimanapun Anda berada. Kita kembali dalam Kausar Kajian Udara Silaturahim, kerjasama Radio Suara Muslim Surabaya bersama Remaja Masjid Al-Irsyad Surabaya, dan masih bersama Ustadz Miftahul Jinan MPDI. Kita membahas tema menyiapkan anak siap lulus dan siap tidak lulus. Kalau siap lulus insya Allah banyak Ustadz. Yang siap tidak lulus ini yang agak berat rupanya. Iya. Sebenarnya banyak anak-anak yang tidak siap lulus. Tidak siap lulus. Saya katakan tidak siap lulus. Contohnya begini. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika pengumuman yang namanya ujian. Terjadi coret-coret, terjadi trek-trekan. Pertanyaannya, di mana orang tua mereka? Di mana yang namanya guru-guru mereka? Jadi anak ini tidak dipersiapkan untuk siap lulus. Baik. Ini. Jadi anak rupanya sekarang ini banyak dibangun di sekolah-sekolah untuk siap tidak lulus Ustaz ya. Begini maksudnya. Bagaimana itu? Seharusnya kita sebagai orang tua atau pendidik mempersiapkan dua. Anak siap lulus dan anak siap tidak lulus. Walaupun sangat pasti anak kita itu lulus, kita harus tetap mempersiapkan dia untuk tidak lulus. Baik. Iya. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena ketika seorang anak dipersiapkan untuk tidak lulus, siap tidak lulus, biasanya anak ini sangat empati terhadap teman-temannya yang tidak lulus. Lah, kenapa apa pentingnya menyiapkan anak untuk siap lulus? Begini, kalau terjadi pengumuman ujian lulus, apa yang terjadi pada anak-anak SMA, kemudian sekarang menjalar anak-anak SMP? Ya. Mereka akhirnya coret-coret baju, membuka baju, menandatangani bagian-bagian tubuh.
atau mungkin trek-trekan di jalanan. Mereka lulus secara yang namanya akademis. Tujuan jangka pendek tadi Ustaz, mereka itu tidak lulus secara karakter. Dan anak ini tidak dipersiapkan untuk siap lulus. Seharusnya seorang muslim kalau lulus, apa yang dia lakukan? Pertama adalah yang jelas adalah alhamdulillah, sujud syukur, datang ke gurunya, telepon kepada orang tuanya dan mengucapkan terima kasih untuk mereka. Itu adalah sikap-sikap yang bagus yang kadang-kadang kita lupa bahwa anak juga harus dididik untuk itu. Baik, sikap karakter yang positif seharusnya yang dimunculkan oleh anak-anak. Dan itulah yang namanya mempersiapkan anak siap lulus. Oke. Baik Ustadz, kita sekarang ke pertanyaan. Boleh. Ke sesi tanya jawab, dan rupanya sudah ada mitra muslim yang hadir ini siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak, sebutkan nama dan pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Nama saya Fahri. Pak Fahri ya? Iya. Saya ingin bertanya. Jadi kalau dilihat dari tadi pemaparan yang ada, lebih terfokuskan kepada peranan orang tua, peranan anak. Sedangkan untuk kelulusan seseorang ini tergantung daripada pribadi anak itu sendiri, orang tua dan pendidik. Baik. Nah, sekarang permasalahannya di sini lebih ditekankan kepada pihak orang tua, dari pendidik kalau dilihat tadi kurang begitu mengena. Jadi maksudnya begini, contohnya anak saya juga sekolahnya di Al-Irsyad di sini. Jadi peranan guru ini juga penting. Karena apa? Contohnya begini, pelajaran yang dianggap momok, misalnya matematika, anak satu kelas misalnya 30 orang atau 25 murid, ternyata yang bisa mengerjakan matematika cuma sepertiga bagian, 10 orang, yang di 20 itu sudah tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kemudian peranan orang tua mendampingi anak. Ya, kalau soal-soal hafalan barangkali bisa, tapi kalau di rumah matematika dengan orang tua yang tidak, artinya hidupnya pas-pasan lah, mau panggil guru untuk les juga tidak mampu. Sekarang peranan mendampingi anak ini memang agak sulit. Baik. Nah, bagaimana ini harus ada sinkronisasi, sinkron antara pihak pendidik dan orang tua. Yang ini yang saya minta barangkali Ustadz bisa memberi satu masukan. Baik, terima kasih Pak Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jawab dulu, Ustadz. Ini terkait dengan triple ya, triple pendidikan ya. Iya. Baik, ada orang tua, lingkungan dan guru. Nah, iya. Ini peran gurunya di mana nih Ustadz? Iya, sebenarnya materi ini memang saya orientasikan kepada orang tua. Ya. Dan ada materi untuk pendidik, apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya, dan sebanyak ini juga begitu. Baik, mungkin Jumat yang akan datang nih. Iya, jadinya begini, salah satu contoh yang namanya apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap ini adalah kepastian bahwa setiap anak mampu melewati yang namanya pembelajaran dengan baik. Kalau umpamanya satu kelas di situ 30 anak, kemudian yang nggak bisa 25, berarti yang salah bukan anak. Yang salah bukan anak itu. Mungkin itu materinya yang terlalu sulit, mungkin gurunya, mungkin sistemnya. Baik. Ya. Jadinya begitu. Lah, disinilah sebenarnya kita sebagai orang tua di sini, ketika kita memilih sebuah sekolah, jelas aspek-aspek bahwa mampu nggak kira-kira sekolah ini memberi pembelajaran pada anak saya sehingga standar minimal UNAS itu bisa atau tidak. Karena sekarang ini mohon maaf, ada sekolah-sekolah yang itu UNASnya bagus, tetapi ada beberapa jenjang selanjutnya nggak mau dapat
dari sekolah itu. Pokoknya kalau murid dari sekolah itu nggak mau. Kenapa masalahnya? Ya karena ada mekanisme yang kurang bagus di UNAS-nya. Pembelajarannya standar rendah, tetapi nilai UNAS-nya itu bagus. Dan ini adalah PR kita semuanya orang tua untuk mengawasi. Jangan sampai yang namanya orang tua melihat kondisi seperti itu dan anaknya sedang dihadapkan pada ketidakjujuran, lalu kita membiarkannya. Baik, jadi dicari terlebih dahulu nih masalahnya pada gurunya, anaknya atau pelajarannya, begitu Betul. Ustaz ya? Jadinya kalau guru begini Pak, peran guru kalau umpamanya anak saya datang dengan matematika dia nggak paham, saya kembalikan kepada gurunya Pak. Ini tugas guru. Bayar larang-larang kok. Kan begitu. Tetapi kalau urusan anak saya memastikan PR-nya dan mengulang pelajarannya, dia mau mengulang, itu tugas saya. Tugas orang tuanya. Tetapi kalau urusan yang namanya anak saya penjumlahan atau pengurangan salah konsep, mohon maaf Ustazah, Ananda ini kurang paham, salah dalam konsep pengurangan. Saya kembalikan, karena itu adalah tugas yang namanya guru. Tetapi kalau urusan yang namanya anak saya mau mengulang nggak pelajaran itu, anak saya mengerjakan PR atau tidak, itu adalah sudah tugas saya sebagai orang tua, dan itu tanggung jawab saya untuk memotivasi. Baik, bagi-bagi tugas jadinya Ustaz ya? Apakah guru nggak ada tanggung jawab? Itu ada tanggung jawab Pak. Tetapi kalau urusan motivasi dan kemauan anak untuk belajar, saya ambil semuanya. Saya anggap saya harus ngambil semuanya. Urusan nanti sebagian dibantu oleh guru, itu bonus dari guru. Baik. Tetapi kalau masalah materi nggak jelas, saya kembalikan kepada gurunya Pak. Jadi mendeteksi sumber masalah dan menyelesaikan pada permasalahan itu, kuncinya di Betul. sana Pak, insya Allah. Baik, itu pertanyaan selanjutnya. Silakan. Iya. Ini kan pembelajaran pada anak ini kan ada dua, Ustaz ya. Iya, Ada pendidikan, ada pengajaran. betul. Apakah yang dimaksud Ustaz Jinan tadi, kalau pendidikan itu tanggung jawab orang tua, Iya. kalau pengajaran tanggung jawab guru, begitu? Iya. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang murni, tidak. Guru mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, sebagaimana guru juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajar anak. Contohnya adalah pada aspek-aspek sesuatu yang baru, yang itu mungkin orang tua enggak ketelitian terhadap yang namanya pekerjaan, konsistensi di dalam mengerjakan, mungkin tanggung jawab guru masih banyak di sini. Tetapi kalau kepastian bahwa anak saya itu kerja keras, anak saya harus yang namanya dia itu punya manajemen waktu, saya harus mengambil alih. Walaupun kadang-kadang manajemen waktu itu sudah diatur oleh guru, saya ambil amannya Pak. Saya ambil amannya, kebetulan ada waktu banyak. Lah, apakah saya tidak punya tanggung jawab untuk mengajar? Kalau saya bisa ya saya ajari Pak. Ada beberapa materi kelas 5 saya angkat tangan Pak. Nggak bisa. Matematik itu. Karena mungkin basic saya dari pondok. Nggak paham ini. Dulu aljabar. Saya kembalikan. Jadinya guru punya tanggung jawab, yaitu mendidik anak di sekolah, memastikan perilaku-perilaku anak, kebiasaan-kebiasaan yang baik di kelas itu. Contohnya mengembalikan pada tempatnya, kemudian juga memberi label untuk berbuat jujur. Lalu di rumah kita melanjutkan. Kalau di kelas
guru sudah membiasakan anak untuk mengembalikan benda pada tempatnya, lalu kemudian di rumah tidak, maka yang terjadi adalah anak bingung. Di sekolah ada beberapa sekolah yang bagus membuat manajemen tas, Pak. Anak itu diajari, ini loh tempat tasnya, buku paket, ini loh buku tulis, ini loh tempat makanan. Karena sekarang bawa makanan loh anak-anak kita, di sini loh peralatan. Oke, itu diajarkan di kelas. Lalu di rumah nggak ditopang, nggak jalan itu. Lalu guru biasanya ngirim edaran, mohon maaf Bapak, bantu kami untuk mengatur manajemen tas putra Bapak. Saya baca itu dan saya memastikan itu. Ada beberapa aspek yang lanjutan dari sekolah untuk pendidikan, ada beberapa aspek yang murni itu adalah yang namanya rumah. Manajemen kamar mandi jelas bukan tanggung jawab guru. Manajemen kamar mandi ya tanggung jawab orang tua. Kalau di sekolah kebetulan kamar mandinya bersih, ya itu bonus kita memilih sekolah yang kamar mandinya bersih. Berarti kita memanajemen kamar mandi kita untuk anak kita lebih mudah. Baik. Begitu mungkin. Jadi insya Allah bisa difahami Pak Amang ya, dan Pak Fakhri, insya Allah bisa difahami apa yang ditanyakan tadi. Baik, mudah-mudahan ya. Kita jawab dari pertanyaan jamaah ibu-ibu ini Ustadz. Iya. Cukup panjang ini kisah anak yang sudah SMK, kelas 3 SMK, jadi kelas 12 Ustadz ya. Betul, iya. Ini sebentar lagi menghadapi UNAS, tapi anak saya malas untuk belajar, padahal kedua orang tua sudah mendidik untuk belajar, tapi anak tidak mau menghiraukan. Maunya ngaji terus Ustadz, tidak mau mempersiapkan diri untuk menghadapi UNAS. Nah, bagaimana cara membimbing anak yang malas belajar? Ini ada satu hal yang positif yang juga berkembang di sini Ustaz. Iya. Anak mungkin ada kecenderungan untuk mengaji begitu. Terima kasih. Yang pertama adalah ayo kita mendeteksi apakah anak punya pemahaman bahwa dengan mengaji bisa lulus. Itu yang pertama. Jika dia punya pemahaman dengan mengaji bisa lulus, kita benarkan pemahamannya. Itu pertama. Kalau dia tidak menghubungkan itu, berarti mengaji biar jalan. Sekarang urusannya adalah bagaimana membantu anak ini, mendorong anak untuk mau belajar. Anak SMA jelas nggak sama dengan anak SD atau anak kelas 9, anak SMP. Mereka sudah bisa berpikir sebab dan akibat. Bisa diajak komunikasi Ustaz ya? Insya Allah iya. Dari Desember ini insya Allah hampir setiap 2 minggu sekali anak menjalani tryout. Ya. Mohon orang tua mencermati, coba suatu ketika anaknya nggak usah disuruh belajar, biar dia merasa pernah gagal di dalam tryoutnya. Nah, ketika dia mendapatkan nilai yang kurang baik, kita biasanya orang tua kan mesti dapat laporan dari sekolahan. Biasanya sekolah yang bagus mendapatkan laporan tryout bulanan. Dan saat itulah sebenarnya nilai yang kurang baik ini menjadi bahan untuk diskusi, dialog kita dengan anak kita. Baik. Karena ini anak SMA. Jadi ngajari dia gagal dulu Ustaz ya? Bukan mengajari dia gagal, tapi supaya dia pernah merasakan kegagalan. Sehingga bisa bangkit dari kegagalan itu, begitu Ustaz? Supaya dia belajar dari kegagalannya. Artinya adalah bahwa kita sebagai orang tua perlu juga untuk kadang-kadang membiarkan anak gagal. Ya. Lalu dari itu kita ajari anak kenapa sih gagal, ada masalah apa, sehingga dia belajar dari kegagalan sampai ketika ujian pada
Kalau permainan itu adalah final begitu, dia tidak gagal lagi karena dia telah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Ini menarik Ustadz tentang kondisi itu. Ini mungkin juga sudah terjawab ya Ibu yang menanyakan tadi. Ada anak yang luar biasa pintar Ustadz. Dia nggak pernah gagal, kalau ujian udah mesti dijamin nilainya 9 gitu Ustadz. Betul. Tuntaslah pembelajarannya. Akhirnya orang tua berdoa, ya Allah gagalkan dia. Artinya mungkin suatu saat dia mungkin nilainya bisa turun dari itu ke tingkat 6 atau 7 lah begitu ya. Sehingga anak bisa tahu atau merasakan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Sehingga orang tua berdoa seperti itu Ustadz. Bagaimana dengan kondisi itu? Saya kurang agak setuju ya, doanya terlalu radikal begitu ya. Ya Allah, berikanlah kepada anakku pengalaman yang membuat dia lebih baik. Begitu. Ya Allah, jadikanlah anakku gagal. Sesekali Ustadz ya? Tidak, lebih baik ya Allah, berikanlah anakku pengalaman yang membuat dia lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Jadinya itu. Jadi doanya dirubah Ustadz ya? Diubah statementnya. Baik. Kita ada yang mau bertanya lagi yang ada di masjid? Baik, Bapak yang ada di tengah, dibantu untuk mic-nya. Ini dari studio juga sudah ada yang menanyakan satu pertanyaan yang cukup menarik Ustadz. Oke, sebutkan nama dan pertanyaan Anda juga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Darmaji, Pak. Yang mau saya tanyakan tadi ada beberapa poin yang sangat menarik, di mana menciptakan lingkungan di suatu rumah untuk membimbing, mendampingi anak belajar. Nah ini permasalahannya di rumah tangga saya sendiri. Apabila anak-anak saya belajar, kalau saya di tempat anak-anak belajar itu merasa tertekan, sehingga dia mungkin lebih enjoy atau lebih santai, terutama saya sebagai orang tua itu supaya tidak mendampingi. Itu bagaimana saya cara menyikapi anak yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalahnya sudah diketahui Ustadz. Iya. Tinggal solusinya bagaimana nih Ustadz? Solusinya ya Bapak nggak usah mendampingi. Begitu. Tetapi begini, yang terpenting adalah ayo kita berikan sentuhan-sentuhan individual. Sebuah contoh umpamanya, anak-anak kita sedang belajar. Dia tidak nyaman kalau kita duduk di situ karena dia merasa kita awasi. Begitu kan? Ya. Kita nggak usah memaksakan diri, tetapi sesekali kita bawalah makanan atau minuman teh di dekat anak-anak kita. Dan itu menjadi surprise bagi mereka. Masya Allah. Dan minuman itulah yang mendampingi mereka. Baik Ustadz. Jadi memberikan Menggantikan dukungan diri moralnya kita. itu Ustadz ya? Iya. Dan ini biasanya kan yang melayani kan ibunya. Hari itu yang melayani bapaknya. Baik. Insya Allah itu. Jarang-jarang Bapak yang memperhatikan. Oke, sebelum ke Pak Abdurrahman, kita ke studio. Ada yang bergabung. Silakan Rifki. Baik. Assalamualaikum Bu Sri. Bisa diulang pertanyaannya Rifki, tidak cukup terdengar suaranya. Baik, itu saja. Terputus ya rupanya. Ya. Baik. Oke. Oke.
Baik, insyaallah bisa difahami. Terima kasih Rifki. Ya, yang pertama Ustaz, Ibu Sri tadi yang menelpon itu menanyakan tentang ilustrasi yang tadi Ustaz sampaikan, apakah itu benar-benar dari pengalaman putra Ustaz Jinan. Dan yang kedua tadi ada kasus anak SMP Ustaz. Iya. Ini model belajarnya tidak yang tadi Ustaz Kebut sampaikan. semalam. Sistemnya SKS. SKS. Tetapi hasilnya juga memuaskan. Ini bagaimana? Supaya anak tadi atau adiknya tadi bisa sadar dan melakukan proses-proses yang tadi Ustadz sampaikan, sehingga mereka memahami betul bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih diperlukan kerja keras, manajemen waktu yang tepat, begitu Ustadz. Bagaimana? Iya, terima kasih. Saya akan mengingat kembali apa yang saya ceritakan bersentuhan dengan anak saya, urusan memotivasi tadi. Kalau itu benar, bahwa memotivasi bagi saya juga sulit kalau nggak pas, begitu. Tetapi kadangkala subhanallah, Allah itu menunjukkan jalannya dan anak-anak termotivasi. Saya tidak tahu tiba-tiba kok anak itu rajin sholatnya lebih cepat dan lain sebagainya. Kalau tadi memang mengenai kesulitan memotivasi, benar. Terus yang kedua tadi mengenai apa yang ilustrasi yang saya ceritakan bersentuhan. Jadi rata-rata benar lah. Baik. Jadi yang saya lakukan, saya sering gagal dan kegagalan itu saya perbaiki, kemudian saya tulis dalam buku. Oke, jadi dari pengalaman diri bisa juga Ustadz ya ditularkan. Ya, supaya saya ingat bahwa itu adalah pernah gagal masalah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kebut semalam dan berhasil. Inilah sebenarnya kadang-kadang anak itu karena cerdasnya pakai kebut semalam. Dan ini kita juga sebagai orang tua terus berusaha untuk memahamkannya. Sama, anak saya bisa matematik. Saya tidak bisa memaksakan anak saya belajar matematik karena dia merasa yang namanya bisa. Dalam konteks ini saya hanya menunggu kegagalannya. Bukan menunggu kegagalannya, saya akan menyentuh dan lebih teliti pada kesalahan 1-2 anak saya pada konteks matematika. Tetapi yang saya push adalah pada bidang lain yang menjadi kelemahannya. Yaitu contohnya adalah bidang sejarah. Itu lemah. Maka saya push. Saran saya pada anak ibu dalam konteks yang namanya belajar kebut semalam berhasil. Tolong dalam tugas yang lain selain belajar, diajari tahapan melewati tahapan. Contohnya adalah tugas-tugas yang selain pelajaran. Dia kebut semalam berhasil. Tetapi pada aspek yang lain, contohnya umpamanya dia punya tugas membuat hastakarya di sekolah. Biasanya kan anak kalau belum detik terakhir belum mulai dikerjakan kan. Dari membuat yang namanya presentasi lewat PowerPoint, mengambil referensi dari presentasinya kalau ini anak SMA. Lah, kadang-kadang kita membiarkan. Ini biasanya kelemahan orang tua, mohon maaf ini. Orang tua itu tidak rela anaknya pernah gagal. Mohon maaf ini. Sehingga yang sibuk itu adalah orang tua. Sampai yang namanya ujian akhir semester ini yang sibuk orang tua. Bagi saya adalah kalau memang kita minta anak sudah nggak mau, biarkan, biar dia itu pernah gagal. Itu seperti itu. Saran saya pada ibu ini, cari pekerjaan yang kira-kira ada tahapannya. Contohnya mempersiapkan presentasi. Lah, biarkan anak untuk dia melakukan di akhir detik-detik akhir dan analisa nilainya berapa, lalu dialog kenapa kok nilainya 6 ini. Baik, jadi
cari momen tertentu yang ini bisa menyadarkan anak, Menyadarkan Ustaz, ya? Harus anak. melalui proses ternyata sesuatu itu. Ya, dan saya mohon ini juga pesan saya sama orang tua yang tadi saya ingat, saya ulai lagi. Kalau anak sudah memang nggak mau belajar, jangan sampai kita ini terlalu memaksa bahkan dengan fisik sehingga anak punya pengalaman yang kurang baik terhadap belajar. Ya, Begitu. insya Allah. Dan anak tidak pernah gagal karena terus orang tuanya dorong. Jadi ketika kita biarkan anak dengan sistem kebut semalamnya, Ustadz, nilai-nilai karakter yang tadi Ustadz sampaikan, anak tanggung jawab, mempunyai manajemen waktu, disiplin, ini semuanya hilang, Ustadz. Semuanya hilang. Baik, dan ini yang justru utama seharusnya dalam pendidikan adalah pendidikan karakter, itu bukan semata-mata nilai yang baik, Ustadz, ya. Betul. Baik. Oke, kita ke penanya, Pak Abdurrahman, silakan. Tadi awal Ustadznya yang disampaikan Ustadz tadi, saya menilai bahwa Ustadz kurang setuju dengan adanya guru les. Ustadz, ya. Kalau ada orang tua menghadapi anaknya yang kurang mampu untuk bisa belajar dari satu atau beberapa mata pelajaran, biasanya sikap orang tua itu mendatangkan guru les. Saya melihat Ustadz Jinan tadi kurang setuju dengan itu. Baik. Iya. Bagaimana, Ustadz? Kalau di seperti itu? prosentase kurang setuju dan setujunya 60, kurang setuju 40 setuju. Baik. Betul. Yang saya tanyakan, apakah guru les ini akan ada efeknya dengan masalah jangka panjang daripada anak itu sendiri. Baik. Ya, Dengan terima mendatangkan kasih. guru les itu Berarti apa? yang dampaknya, 60% itu ya yang saya Iya. jelaskan. Yang pertama adalah saya mohon maaf ini agak sedikit mengkritik para orang tua. Orang tua itu menghadirkan guru les itu seringkali salah tujuan. Guru les supaya anaknya mau belajar. Ya. Sehingga anaknya mau belajar selalu didampingi oleh guru les. Apa jangka panjangnya? Anak ini tidak punya kemandirian di dalam belajar. Dia harus selalu ada orang yang mendampinginya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa seringkali guru les itu memposisikan sebagai yang namanya bukan mitra guru di sekolahnya, tetapi adalah sosok yang lain yang lebih dihormati oleh anak karena trik-trik dan cara-cara yang efektif cepat. Sehingga anak ketika masuk sekolah maka dia tidak terlalu menghormati guru sekolahnya. Dan itu sering terjadi kenyataan di tengah-tengah kita yang terjadi itu. Lah itulah yang membuat yang namanya 60% itu. Jika kejadiannya tidak begitu, memang benar-benar anak perlu bantuan untuk guru les, maka saya tetap setuju. Tetapi kalau anaknya sebenarnya sudah bisa, lalu anaknya juga sudah paham, Udah full day, Ustadz, sudah pembelajarannya. ini guru les, maka yang terjadi adalah anak selalu tergantung belajarnya dengan guru les, tidak punya kemandirian untuk belajar. Padahal masa depannya anak ini belajar harus mandiri, dia belajar bisa sendiri. Baik. Begitu. Memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu, ya, mungkin juga yang lain, ya, anak-anak kita ini kan kadang-kadang menerima PR, ya, kemudian menghadapi ulangan. Ketika menerima PR, kita sebagai orang tua menilai bahwa loh, kok anak saya ini tidak bisa nggarap, ya. Akhirnya langsung putusan kita ini manggil guru les untuk ngajar ini. Sehingga
tujuan daripada guru les ini hanya yang dikatakan oleh Ustadz Jinan itu menyelesaikan jangka-jangka pendek aja. Iya. Nah, mungkin Ustadz Jinan bisa memberikan satu penjelasan apa sebetulnya guru les di rumah itu yang baik itu bagaimana, Ustadz? Kalau misalkan kita mendatangkan guru les itu apa yang kita harapkan sehingga tidak sampai membunuh target-target jangka panjang kita. Baik, Itu yang bisa difahami Ustadz. Ya. Jadi kalau saya melihat ada kondisi di mana guru les sangat dibutuhkan oleh anak. Iya, betul. Ada kondisi mungkin tidak cukuplah pembelajaran di sekolah untuk anak itu sendiri. Namun tentu ini ada positif negatifnya. Ustadz menyikapi apa yang ditanyakan Pak Abdurrahman tadi bagaimana? Itulah sebenarnya salah satu kekhawatiran saya adalah bahwa guru les itu hanya bantuan untuk mengerjakan PR. Dan itu justru kurang bagus. Kita nggak bisa mengevaluasi loh proses pembelajaran di sekolah gara-gara guru les. Begitu. Sepertinya pembelajarannya sudah tuntas. Sepertinya kok bagus, tuntas, tahu-tahu diajari guru les. Baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seharusnya guru les itu adalah jika di sekolah itu kurang, ya, artinya adalah kurang dalam kan tahapan yang namanya tahapan anak menguasai itu kan yang pertama tahu, yang kedua ya mahir, yang ketiga terampil. Lah guru les itu adalah tahapannya membuat latihan-latihan yang menterampilkan itu. Dan saya ulai lagi, guru les itu dalam kondisi darurat di dalam proses pendidikan kita. Kalau yang mau ideal seharusnya tidak ada guru les. Sudah cukup di sekolah, Ustadz. Seharusnya cukup itu adalah tugas guru-guru di sekolah. Baik. Ini dalam kondisi darurat yang ini terus menerus loh ini. Kejadiannya, anak nggak punya kemandirian untuk belajar. Anak akhirnya orang tua ingin menyerahkan yang namanya apa itu karena sibuk dan lain sebagainya, ingin menyerahkan, sudah tak serahkan, awasi dan lain sebagainya. Padahal orang tuanya tidak harus mengajari anak, tetapi hanya duduk atau memastikan jadwal itu jadwal belajar, ngirim minuman bagi anaknya waktu makan, terus memberi jok-jok atau yang namanya hal yang memotivasi. Ini sekiranya guru les ini memang diperlukan ya Ustadz ya. Ya. Dan kita hadirkan ke rumah kita. Ketika sudah ada guru les, apa posisi orang tua? Artinya apa yang harus dilakukan orang tua sehingga nilai-nilai tujuan jangka panjang tadi tidak semata-mata hilang karena proses itu saja. Kita pesan kepada guru les. Pesan kita yaitu, Pak, tolong dampingi anak saya. Ya. Kalau ada kesulitan, Bapak bisa yang namanya. Kalau nggak ada kesulitan, jangan ini. Cukup mendampingi saja. Jadi visi misi pendidikan baik keluarga dan sekolah tadi kita sampaikan kepada guru les itu. Dampingi anak saya. Kalau bisa biarkan. Kalau nggak bisa, biar berusaha sebentar. Kamu kasih rangsangan-rangsangan. Setelah itu jalan. Baik Ustadz. Ini pertanyaan terakhir Ustadz tentang tujuan jangka panjang yang tadi Ustadz paparkan. Iya. Bagaimana membentuk karakter anak ini bagi anak sulit untuk difahami Ustadz. Iya. Artinya ketika anak katakan mendapatkan nilai jelek padahal dia telah maksimal dalam belajar. Iya. Nah ini bagaimana kita memahamkan kepada anak tentang hal itu secara praktis Ustadz. Sehingga ketika mereka mendapatkan nilai yang ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Iya. Anak nilainya buruk, jelek tadi mereka sudah siap. Secara praktisnya bagaimana nih Ustadz? Iya begini. Sekaligus sebagai penutup ini acara termasuk yaitu bagaimana mempersiapkan anak tidak lulus kan. Ya. Lah setelah ujian selesai maka tugas orang tua jadinya hari ini selesai. Kan masih ada rentang 2 minggu 3 minggu sebelum pengumuman. Ini tugas orang tua untuk merencanakan, Mas, kalau umpamanya kamu lulus, apa kira-kira rencana kamu? Itu Baik. diskusi. Mereka ya saya akan lari-lari akan begini. Lah saat itulah kita bisa memperbaiki. Mas, kita orang muslim loh.
Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur. Tik-tik begitu. Ini kelas 6 sudah bisa dikomunikasikan, Ustaz? Anak kelas 6 bisa, anak saya aja bisa kelas 5. Baik. Itu, apalagi SMP, SMA. Ya. Lalu yang selanjutnya kita tanyakan juga, Mas, kalau umpamanya kamu nggak lulus, kira-kira bagaimana? Baik. Ini perlu pertanyaan ini karena anak nggak pernah menanyakan dirinya pada aspek itu. Mereka pikirnya lulus begitu saja. Tidak pernah difikirkan bagaimana kalau tidak lulus. Ini pertanyaan ini menarik. Ya nangis aku. Begitu kan umpamanya. Ya sedih. Apa jawaban kita? Ya kita jawab, Mas, kamu boleh sedih. Dan itu memang wajar. Ya. Begitu. Kamu boleh menangis dan itu sangat wajar. Kan begitu kan. Lalu apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita ini gagal? Disitulah kita berikan begitu. Nilai-nilainya di sana kita sampaikan, Ustadz ya. Lah, apa manfaatnya ketika kita tanya kepada itu sebelum hari yang namanya kelulusannya atau ketidaklulusannya? Berarti kita ini sudah membuat memori rencana pada anak itu, kalau saya lulus akan mengerjakan sesuai dengan materi dialog. Kalau saya tidak lulus, maka saya akan mengerjakan sesuai dengan materi dialog. Baik. Jadi anak sudah punya bekal keduanya, ya, Ustaz. Dan terakhir saya mohon bahwa ketika anak ujian, maka yang ujian ini sebenarnya bukan hanya anaknya. Orang tua juga ujian. Kalau anak bekerja keras, mari orang tua juga bekerja keras. Apa yang bisa dilakukan? Kita berdoa untuk anak-anak kita. Kita mungkin sholat malam kita lebih khusyuk di saat-saat anak kita menjelang ujian. Mungkin kita juga yang namanya puasa kita Senin Kemis juga lebih rutin saat-saat ujian. Dan subhanallah mitra muslim, saya melihat dengan mata kepala beberapa orang tua, bahkan bapak-bapak, yang dia itu mengantarkan anaknya UNAS atau ujian. Lalu dia duduk di masjid sekolah itu. Kita tanya, kenapa bapak gak kerja? Saya cuti hanya untuk supaya memastikan anak saya tenang menjalani ini. Dan sekarang saya naik iktikaf di masjid ini sampai anak saya pulang. Subhanallah, kalau kita orang tua melakukan ini, saya yakin energi besar akan terjadi pada anak-anak kita. Luar biasa. Insya Allah cukup, Ustadz. Insya Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Miftahul Jinan sekaligus penutup, kalau tadi kita sudah banyak belajar, fokus apa yang disampaikan Ustadz Jinan, kalau saya garis bawahi adalah mari para orang tua mengembalikan tujuan pembelajaran pada tujuan jangka panjang. Ini juga sesuai dengan hasil penelitian mitra muslim dan jamaah sekalian, bahwa kecerdasan intelektual itu hanya 20% menentukan keberhasilan anak, dan yang paling besar adalah bagaimana keberhasilan itu ditentukan dengan karakter atau akhlak yang baik pada anak. Saya yakin ketika anak rajin sholat, rajin mengaji, taat kepada orang tua, itu adalah nilai yang sangat luar biasa, dan ini adalah yang menentukan berhasil atau tidaknya anak nanti ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama Ustadz Miftahul Jinan bermanfaat bagi kita, terutama para orang tua. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang bukan hanya cerdas dalam sisi intelektual, tapi mempunyai dan memiliki karakter yang kuat, karakter Islami, karakter yang menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Kausar, kajian udara silaturahim. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.